بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Alhamdulillah, ikhwan, akhwat, anak-anak kita semua, jamaah Masjid Silaturahmi yang dirahmati Allah. Pada kajian yang lalu, kita bersama-sama telah mengikuti renungan di bawah naungan Suratul Fatihah. Kemarin bersama-sama kita merenungkan firman Allah Maliki Yaumiddin. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Tapi Allah ciptakan kita dalam kehidupan dunia, dalam rangka menjalani ujian, dan kita akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menganugerahkan berbagai macam nikmat karunia-Nya untuk kita semua. Dan ujian dalam kehidupan dunia ini juga merupakan manifestasi dari rahmat Allah. Allah ingin memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bersyukur, yang mengerjakan amal soleh untuk meraih kehidupan kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Jadi suratul Fatihah senantiasa mengingatkan kita Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kehidupan kita semua merupakan manifestasi dari rahmat Allah. Maka sewajibnya atas kita untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang merawat dan mengasuh seluruh al-alamin. Di antaranya mengasuh kita semuanya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Maliki Yaumiddin. Dan kelak di hari kemudian nanti setelah berakhirnya kehidupan dunia, orang-orang yang beriman akan menerima balasan yang terbaik dari Allah atas amal mereka, atas syukur mereka kepada Allah. Sedangkan mereka yang tak beriman, yang tak bersyukur, jangan mereka menyalahkan Allah. Tapi mereka yang sama sekali tidak menghargai dan mensyukuri nikmat Allah, mereka menghabiskan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia, hingga Allah berfirman, Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah dihadapkan di hadapan api neraka. Allah berkata kepada mereka, Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghabiskan, menghambur-hamburkan kesenangan kalian dalam kehidupan dunia. Fal-yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Maka hari ini sesuai dengan keingkaran kalian akan menerima siksa yang penuh dengan kehinaan. Kenapa? Karena kalian bersikap sombong di muka bumi. Kalian diciptakan Allah, menerima nikmat karunia Allah, tapi kalian sama sekali tidak menghargai Allah dan bersyukur padanya. Wa bima kuntum tafsukun,
dan disebabkan kalian memilih kehidupan yang fasik, keluar dari jalan Allah hingga merusak diri kalian dan menimbulkan kerusakan juga di muka bumi. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim pada hambanya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sukses menjalani ujian dunia ini, beriman kepada Allah, bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu, dan mengerjakan amalan-amalan soleh yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, juga untuk umat kita semua. Setelah bersama-sama kemarin kita mengikuti ya, dan merenungkan firman Allah Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghubungkan kita dengan Allah dari orang ketiga, ya. Tahu-tahu Allah langsung menghubungkan kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini merupakan hadirin sekalian refleksi dari apa? Dari keimanan seseorang yang mengimani, meyakini akan keesaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada sekutu baginya. Dan ini merupakan fondasi agama kita yang paling utama. Kalau fondasi ini hilang, maka seluruh hadirin sekalian amal ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh seorang Hindu yang berdiam di Malaysia. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah yang berasal dari South Africa yang betul-betul menyampaikan dakwahnya dengan penuh keindahan. Di samping berdasarkan nas, memiliki landasan logika yang kuat dan kokoh. Orang Hindu ini bertanya kepada Zakir Naik, Mr. Zakir Naik, saya ini seorang Hindu, seorang vegetarian, hidup dalam keadaan betul-betul lurus dan berbuat kebaikan. Saya memiliki sebuah perusahaan. Mayoritas yang bekerja di tempat saya adalah orang-orang Islam. Saya perlakukan mereka dengan penuh kemuliaan. Saya perlakukan seperti keluarga saya. Apakah saya karena tidak menjadi seorang Muslim akan masuk ke dalam api neraka? Sedangkan orang-orang Islam yang saling membunuh dan saling menumpahkan darah karena mereka orang Islam, mereka akan masuk ke dalam surga. Saya ingin jawaban Anda. Apa jawaban Zakir Naik? Beliau mengatakan, untuk meraih kesuksesan, keselamatan di hari akhir, Allah menentukan dua syarat. Yang pertama, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini merupakan syarat yang pertama. Yang kedua, mengerjakan amalan-amalan soleh. Kalau kamu dalam hidup ini berbuat kebaikan, berbuat kemuliaan, tapi kamu tidak bertauhid kepada Allah, Allah akan balas amal kamu di dunia, tapi kamu tidak akan menerima balasanmu di hari akhirat. Sungguh sayang kalau kamu seorang manusia baik, berbuat kebaikan, lalu kamu lupa kepada Tuhanmu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, kamu dapat kemuliaan di dunia dan kemuliaan di hari akhir. Tapi sebaliknya, seorang Muslim yang mengaku dia beriman kepada Allah, tapi perilakunya buruk, melakukan kejahatan, perbuatan aniaya, maka perilakunya tidak mencerminkan keimanan. Karena kalau dia beriman pada Allah, niscaya perilakunya juga yang akan muncul perilaku yang sesuai dengan keimanan, yaitu amal soleh. Orang semacam ini pun orang-orang yang tidak akan meraih kesuksesan di hari kemudian nanti. Oleh karena itu beliau menganjurkan orang Hindu ini untuk beriman pada Allah. Sayang, tinggal kamu masuk ke dalam Islam,
bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain dari Allah, kamu kembali padanya, kamu akan meraih dua kemuliaan. Jadi kita orang Islam betul-betul harus memahami hal ini. Dituntut kita untuk beriman kepada Allah sebagai ungkapan syukur kita pada Allah. Yang kedua, kita dalam hidup ini mengerjakan amalan-amalan soleh. Oleh karena itu, apabila seorang meninggal dunia dalam keadaan mempersekutukan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Ikhwan, akhwat dan anak-anak sekalian, tahu tidak suratul Ikhlas bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Suratul Ikhlas merupakan satu surat yang pendek. Tapi surat ini surat yang memiliki kedudukan yang amat besar dalam Al-Quran. Satu hari, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, seorang di Masjid Quba sepanjang malam dalam sholat malamnya dia membaca suratul Ikhlas hingga mendekati fajar. Sahabat yang mendengar terheran-heran. Memangnya dalam Al-Quran tidak terdapat surat yang lain. Kenapa dia memilih suratul Ikhlas? Bahkan yang pendek diulang-ulang. Pagi hari datang pada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fulan tadi malam saya saksikan sepanjang malam mengulang-ulang suratul Ikhlas. Ka'annahu yataqalluha. Dia seolah-olah memandang remeh hal tersebut. Apa jawaban Rasul? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Suratul Ikhlas ini kedudukannya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sama dengan sepertiga? Kenapa? Karena dia merupakan fondasi Islam. Fondasinya tauhid, kemudian an-nubuwah, kenabian yang membawa risalah dari Allah. Yang ketiga adalah hari akhir. Apabila kita bertauhid pada Allah, kemudian kita mengikuti tuntunan Nabi, setelah itu kita bersiap-siap untuk bekal hari akhir, maka kitalah orang yang beruntung. Tapi fondasi yang paling utama adalah tauhid. Seandainya ada bangunan amal soleh yang indah, atau seorang beriman kepada hari akhir, tapi dia tidak bertauhid kepada Allah, dia berakhir mempersekutukan Allah, semua amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Ahqaf, Allah berfirman, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, aruni madza khalaqu minal ard. Katakan wahai Rasulullah, bagaimana jawaban kalian? Apa yang kalian mohon, kalian sembah selain dari Allah? Madza khalaqu minal ardi? Apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Apakah mereka punya andil dalam penciptaan bumi? Am lahum syirkun fis samawat? Atau mungkin mereka punya andil dalam penciptaan langit? Itu bi kitabim min qabli hadza. Silahkan kalian bawa sebuah kitab sebelum Quran yang menerangkan hal tersebut. Au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin, atau ada fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa selain Allah ikut dalam penciptaan langit atau bumi. Kalau kalian benar. Ternyata hadirin sekalian tidak ada satupun orang yang tampil yang menyatakan bahwa ada selain Allah yang ikut dalam menciptakan bumi ataupun langit. Selain dari Allah, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita harus menyembah selain Allah? Kalau kita menyembah Allah, segala-galanya kita dapatkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita takuti, Allah kuasa untuk melindungi kita. Sedangkan selain Allah adalah makhluk-makhluk yang lemah, tidak berdaya. Lalu Allah mengatakan, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat dari orang yang memohon beribadah kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Walaupun dia minta sampai hari kiamat, yang diminta tidak akan mampu mengabulkan dia. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka sendiri tidak tahu menahu tentang orang yang mohon kepada mereka.
Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Ketika manusia dikumpulkan di hari akhir nanti, yang mereka sembah selain dari Allah bakal menjadi musuh mereka. Mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini. Baik itu para malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh akan berlepas tangan dari orang yang menyembah mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka ingkar terhadap penyembahan yang ditujukan pada mereka. Nah, mana yang lebih enak, anak-anak sekalian? Orang yang bekerja pada satu orang sama yang bekerja di satu perusahaan milik 3 orang. Pemilik yang pertama bilang kamu kerjakan ini, yang kedua mengatakan jangan, kerjakan perintah saya. Yang ketiga mengatakan apa? Ikuti saya. Bingung nggak dia? Bingung nggak? Mau cari keridhaan si A, si B marah, ikuti si B, si C dan si A marah. Tapi kalau orang bekerja pada satu orang, dia tahu apa yang harus dilakukan. Hingga Allah berfirman dalam satu perumpamaan, Daraballahu mathalan rajulan fihi syukasa fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Allah berikan perumpamaan. Tentang apa? Tentang seorang laki-laki yang bekerja sama satu orang dan seorang laki-laki yang bekerja sama beberapa orang yang bersekutu menjadi tuannya. Sama enggak keadaannya? Yang satu tenang, yang satu mengalami kebingungan terombang-ambing ke sana maupun kemari. Dan Allah juga berikan perumpamaan dalam Al-Quran, menggambarkan betapa bodohnya orang-orang yang beribadah dan memohon kepada selain Allah. Itu diumpamakan bagaikan apa? Bagaikan seekor laba-laba yang membangun rumahnya. Laba-laba di saat membangun rumahnya cepat apa enggak? Cepat kan? Begitu selesai dia bangun rumahnya, di mana laba-laba tinggal? Di rumahnya apa sembunyi di balik pohon atau di balik atap? Rumah yang dibangun bukan untuk tempat bernaung berteduh, tapi untuk perangkap. Begitu datang serangga, masuk ke dalam rumahnya menjadi mangsanya. Begitu juga orang yang memohon kepada selain Allah, sama dengan apa? Serangga yang datang ke rumah laba-laba untuk bernaung, bukan mendapatkan tempat bernaung, ternyata menjadi mangsa bagi laba-laba tersebut. Karena selain dari Allah makhluk yang butuh, maka kalau kita datang kepada makhluk, kita akan mengalami kerugian. Tapi kalau kita datang pada Allah yang maha kaya, yang tidak butuh akan sesuatu, Allah akan penuhi keinginan kita. Lindungi kita dari apa yang kita takuti, dan Allah akan menjaga kita selagi kita menjaga Allah pada ucapan, perbuatan, dan sikap kita. Maka dari sini perlu kita fahami jalan keselamatan kita untuk sukses dalam kehidupan dunia ini. Di samping kita merasakan dan meresapi rahmat Allah, bersyukur padanya, dan syukur yang paling utama diungkapkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini yang diungkapkan dalam syahadat dan kesaksian kita, la ilaha illallah. Kita mengimani bahwa Allah Tuhan kita, tapi sebelum itu apa? Kita menolak adanya Tuhan selain dari Allah. La artinya apa? Kami berlepas tangan dari selain Allah dan kami bersaksi bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan kami. Ini kesaksian yang akan dapat menjadi jaminan keselamatan buat kita. Maka anak-anak sekalian, ikhwan sekalian, dalam segala hal jangan kita bergantung kepada selain Allah. Kita bergantung pada selain Allah, kita akan terjerumus dalam kehinaan. Kita akan direndahkan dan disepelekan. Tapi begitu kita berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan juga kepadanya kita memohon pertolongan, kita akan menjadi hamba-hamba yang betul-betul dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selain Allah, kita datang sekali disambut.
Kedua kali kita memohon pertolongan masih disambut. Kalau kita berulang-ulang datang, lama-kelamaan apa? Kita akan mendapatkan sambutan yang kasar, bahkan tidak akan dibukakan pintu. Tapi kalau Allah, kita sering-sering datang kepada Allah, bahkan di waktu malam, di saat manusia tidur, kita datang kepada Allah yang pintunya selalu terbuka, kita akan mendapatkan rahmat dan kecintaan dari Allah. Maka dalam perjalanan hidup ini untuk kesuksesan, untuk keberhasilan dan kemuliaan, kita datang pada Allah. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Yang menginginkan dunia, ketahuilah di tangan Allah dunianya dan di tangan Allah akhiratnya. Sedangkan mereka-mereka yang hidup di dunia, jangankan seluruh dunia di tangannya, dirinya pun di saat sakit dia tidak berdaya. Dia hanya memiliki sedikit dari apa yang Allah berikan, sedangkan segala-galanya terdapat di tangan Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi di samping kita selalu ingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin, kita juga diingatkan jalan kita satu-satunya hanya dengan kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, berserah diri kepadanya, kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon pertolongan. Semoga Allah menjaga hati kita agar selalu betul-betul terbebas dari kesyirikan. Sampai Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Allah, aku berlindung agar tidak mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang aku ketahui, atau mempersekutukan kamu dengan sesuatu yang aku tidak sadari. Karena syirik ini mudah sekali masuk ke dalam hati manusia. Maka kita jaga, dan inilah jalan keselamatan kita semuanya. Nah, selanjutnya kita persilahkan pada anak-anak sekalian yang bertanya. Di belakang dulu yang belum. Ya, silakan. Biar keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya, saya telah membaca ayat Al-Mumtahanah ayat ke-10, dan di ayat tersebut diceritakan bahwa jika kita menikahi wanita kafir, kita diwajibkan untuk menceraikannya. Dan jika seseorang dalam ikatan pernikahan yang statusnya sama-sama beragama Islam, lalu dalam pernikahan tersebut salah satu seorang dari mereka murtad, apakah harus diceraikan? Terima kasih, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam suratul Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin ilallahi famtahinun. Famtahinu Allahu a'lamu biimanihim. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wa atuhum ma anfaqu. Wa atuhum ma anfaqu. Wa la junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Nah, kita lihat ya, pada ayat ini Allah ceritakan setelah perjanjian Hudaibiyah, di mana dalam perjanjian tersebut ditetapkan kalau ada orang-orang yang beriman hijrah bergabung dengan kaum musyrikin, orang musyrik tidak wajib mengembalikan mereka. Tapi kalau ada orang musyrik yang bergabung ke Madinah bersama Rasul, Rasul wajib mengembalikan mereka. Nah, kebetulan subhanallah setelah perjanjian dibuat, ada wanita-wanita muslimat, wanita-wanita dari Mekah yang hijrah ke Madinah, menyatakan diri mereka masuk ke dalam Islam. Nah, Allah katakan pada orang yang beriman, kalau ada wanita-wanita yang datang dari Mekah, mereka hijrah ke Madinah, periksa, uji betul-betul keimanan mereka.
Apa mereka betul-betul hijrah tujuannya untuk beriman? Apakah lari dari tanggung jawab mereka? Allah lebih tahu mengenai keimanan mereka. Kalau terbukti bahwa mereka beriman betul-betul, kalian tidak dibolehkan untuk mengembalikan mereka ke Mekah. Karena orang kafir tidak halal bagi mereka dan mereka tidak halal bagi orang kafir. Lalu bagaimana kesepakatannya? Maka sebagai gantinya wa atuhum ma anfaqu, kembalikan pada suami-suami mereka yang musyrik di Mekah apa yang pernah mereka keluarkan dari mahar mereka. Wa atuhum ma anfaqu. Kemudian bagi orang yang beriman diizinkan untuk menikahi mereka setelah memberikan mahar-mahar mereka yang pantas. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita semua wala tumsiku bi'isamil kawafir, kalian tidak boleh berpegang pada ikatan dengan wanita-wanita yang kafir, wanita-wanita musyrik. Nah, bersama turunnya ayat ini Nabi memiliki seorang putri yang bernama Zainab. Bernama Zainab. Sebelum turunnya ayat ini, Zainab telah menikah dengan salah satu orang yang berasal dari kaum Quraisy. Begitu turun ayat ini, Rasulullah perintahkan Zaid bin Thabit untuk menjemput putrinya di Mekah. Memisahkan dari suaminya, karena suaminya belum beriman, sedangkan Zainab putri Rasulullah beriman. Akhirnya dipisahkan di antara keduanya. Dan dengan sendirinya Nabi mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya. Subhanallah, rupanya disebabkan karena ketulusan sang putri, Zainab meninggalkan suaminya karena Allah dan Rasulnya. Sewaktu Nabi telah hijrah, ketika terjadi peperangan Badar, suaminya termasuk dalam tawanan kaum muslimin. Akhirnya Zainab mengingat suaminya, kalung yang dimiliki dipersembahkan untuk menebus suaminya, dikembalikan ke Mekah. Tapi setelah itu ternyata suaminya kembali menyatakan dirinya beriman. Akhirnya bersatu kembali bersama putri Rasulullah. Jadi ayat tadi menerangkan kalau seorang yang beriman ternyata istrinya setelah itu murtad, maka dengan sendirinya dia harus tinggalkan istrinya. Begitu juga kalau seandainya suaminya yang murtad, maka istrinya harus dipisahkan dari suaminya, sebagaimana putri Nabi kita dipisahkan dari suaminya. Kenapa? Karena kalau kita terikat dengan ikatan bersama orang kafir, bisa merusak iman kita, bisa merusak juga anak-anak kita. Hingga Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik kamu kawin dengan seorang budak yang beriman daripada kawin sama wanita merdeka tapi kafir. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan pria-pria musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada menikah dengan seorang merdeka yang musyrik, walaupun kalian tergiur, tertarik melihat penampilannya. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka bisa mengajak kalian ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'irnih. Sedangkan Allah mengajak kalian masuk ke dalam ampunan dan syurganya. Jadi buat anak-anak sekalian di saat tumbuh dewasa, jangan pernah mencari pasangan kecuali wanita beriman yang bisa ikut menjaga iman kita dan melahirkan anak-anak yang beriman. Nah sekarang perkawinan antara agama kelihatannya sedang dibuka, bahkan dianjurkan untuk merusak kaum muslimin. Akhirnya muncul anggapan semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Mana mungkin yang hitam dengan yang putih sama? Mana mungkin yang benar, yang hak dengan yang batil sama? Mustahil. Jadi ayat tadi mengingatkan kita untuk tidak memiliki ikatan dalam rumah tangga bersama pasangan-pasangan yang kafir. Coba kalau kita menikah katakan dengan orang musyrik.
Kira-kira ibunya bisa nggak berpengaruh pada anak-anaknya? Sama seorang Nasrani, ya, anak kita dibawa ke gereja, menghadiri juga misa mereka, menghadiri juga acara-acara apa keagamaan mereka. Kira-kira anak bingung nggak pada saat pertumbuhan antara iman orang tua laki-lakinya dan perempuannya? Bingung nggak? Akhirnya ada kesepakatan separuh-separuh, seolah-olah agama ini kue lapis. Agama ini keyakinan yang akan menentukan selamat tidak selamatnya kita semua. Akhirnya seperti rumah tangga Jamal Mirdad, pada akhirnya berpisah kan. Nah, banyak wanita-wanita muslimah yang membutuhkan suami yang menjadi pendamping mereka. Kenapa kita beralih kepada wanita-wanita yang tidak beriman? Biar mereka berpasangan dengan pasangan mereka, kita dengan wanita yang beriman atau wanita ahli kitab yang mau masuk ke dalam Islam dengan ketulusan bukan karena perkawinan. Jelas ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Saya membaca di surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang paling mulia. Pertanyaannya, Tat. Surat An-Nisa, surat Al-Baqarah? Oh ya, Anisa. Hah? Anisa kan? Ya. Iya, Anisa bukan Al-Baqarah. Salah tadi. Intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Betul enggak? Dalam surat An-Najm juga ada. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit dan di bumi. Dialah pemiliknya, Dia yang maha kuasa dan Dia yang maha kaya. Allah akan membalas orang yang berbuat buruk sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang berbuat kebajikan akan dibalas dengan balasan yang lebih baik lagi oleh Allah. Siapa mereka? Yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar. Jadi bukan hanya orang yang mengerjakan amal soleh, meninggalkan, menjauhkan dari dosa-dosa besar, mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Kenapa? Tahu gak rahasianya? Karena rasa takutnya kepada Allah walaupun jauh dari pandangan mata manusia. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib walaupun sendiri, tidak ada yang melihat, dia jaga dirinya, Allah sediakan ampunan untuk dosa-dosanya dan ganjaran yang besar. Jadi orang untuk menahan diri dari dosa besar ini tidak gampang, apalagi zaman sekarang. Betul enggak? Godaannya besar, jangankan untuk orang yang dewasa, remaja-remaja pada masa puber cobaannya lebih berat dibandingkan masa dulu. Jadi kalau bisa bertahan, jaga diri dari apa-apa yang bisa merusak kesehatan kita, iman dan agama kita, kita akan mendapatkan ganjaran yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar tadi, nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami ampuni dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia yang tiada tara. Dunia sempit bila dibandingkan dengan apa-apa yang Allah sediakan di akhirat. Begitu juga hati orang yang beriman, beramal soleh, terang dan lapang. Orang yang berbuat maksiat hatinya gelap dan gelisah. Jelas kan? Mau nanya lagi? Silakan. Assalamualaikum, Tat. Izin bertanya. Dari surat Al-Kahfi ayat 17 di situ diceritakan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya maka engkau tidak akan mendapat seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Pertanyaan saya, apakah semua orang berkesempatan untuk mendapat hidayah, dan jika berkesempatan apa ciri-cirinya? Terima kasih, Ustaz. Sekarang di hadapan seseorang, ya, ada apa? Ada teh, ya. Ada gula, ada garam.
Kalau yang memasukkan gula ke dalam teh rasanya apa? Manis. Masukin garam ke dalam teh gimana? Asin. Allah berikan kesempatan, jalannya sudah jelas. Jalannya sudah jelas. Ini jalan menuju keridhaan Allah. Ini jalan menuju ke api neraka. Tinggal kembali sama kita. Kalau kita mau berjalan di jalan Allah, ya, kita berada dalam petunjuk Allah. Tapi kalau kita jalan di jalan syaitan, mana mungkin kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi maksud man yahdillah fahuwal muhtadi, yang berada di bawah hidayah petunjuk Allah. Karena dia memilih jalan Allah, maka dialah orang yang berada dalam petunjuk Allah. Tidak mungkin orang yang jalan di jalan Allah akan tersesat. Tapi waman yudlil, siapa yang ditinggalkan Allah, ya, dibiarkan tersesat karena tidak mau mengikuti petunjuk Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan Allah untuk memberikan hidayah. Jadi kalau orang bilang, saya nggak mau ikut petunjuk Allah, saya mau cari petunjuk dari jalan lain, tidak ada sama sekali. Yang ada jalan Allah yang membawa kita menuju kebahagiaan, sama jalan syaitan yang akan mengantarkan kita menuju kebinasaan. Bukan berarti Allah yang menyesatkan manusia, yang apa? Yang memberikan hidayah dengan pilih kasih, tidak. Siapa-siapa yang mau mengikuti keridhaan Allah, dia akan menerima petunjuk. Contohnya, kalau orang minum air dingin sama air panas, beda nggak rasanya? Begitu juga orang yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan menerima hidayah karunia yang tak terhingga dari Allah. Yang berjalan di atas jalan terang, dia akan melihat segala sesuatu dengan jelas. Tapi yang berjalan di jalan kegelapan, keadaannya beda dengan orang yang jalan di jalan terang. Jadi ayat tadi bukan berarti bahwa Allah menyesatkan orang tanpa dasar kebenaran, atau memberikan hidayah juga secara sepihak dan pilih kasih tanpa dasar keadilan. Oleh karena itu dalam surah Al-Maidah Allah bilang qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang dari Allah nur dan kitab yang memberikan penjelasan. Yahdi bihillah. Allah akan berikan petunjuk dengan Al-Qur'an tadi. Manittaba'a ridwana. Siapa-siapa yang mau mengikuti keridhaan Allah. Subulas salam, menuju jalan keselamatan. Jadi buat anak-anak sekalian, buat ikhwan semua, begitu memilih jalan Allah, kita akan berada di bawah naungan, hidayah, petunjuk dan penerangan Allah. Memilih jalan selain Allah, jangan harap kita akan temukan hidayah. Itu maksud dari ayat tadi. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya setelah membaca surat Quran An-Nahl. Ya. Ayat 98. Di situ artinya adalah maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah. Enggak baca. Biar pelan-pelan dong, biar yang lain tahu ya. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, pertanyaannya kenapa kita diwajibkan atau harus membaca ta'awuz sebelum baca Al-Quran? Maksudnya wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya kan? Quran ini merupakan cahaya, petunjuk dan nur dari Allah. Musuh dari syaitan adalah apa? Adalah apa yang akan mengantarkan manusia menuju Allah. Oleh karena itu syaitan selalu berupaya untuk menghalang-halangi manusia membaca Al-Quran. Seandainya dia membaca Al-Quran, syaitan akan berupaya untuk menghalangi dirinya memahami Al-Quran dan mengambil manfaat daripadanya. Kenapa? Karena ini merupakan apa? Musuh dari syaitan. Begitu orang dipisahkan dari Al-Quran, dengan mudah syaitan menyesatkan dirinya. Oleh karena itu, Allah perintahkan Rasulnya pada saat membaca Al-Quran untuk berlindung kepada Allah. Nah, kalau Rasulnya diperintahkan, bagaimana kita semua? Jadi kalau membaca Al-Quran, pertama-tama kita berlindung kepada Allah dengan khusyuk. Minta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar, membantu untuk juga beramal sesuai dengan petunjuknya. Dan Allah jadikan Al-Quran bagi kita di hari kemudian nanti sebagai saksi dan juru syafaat bagi kita semuanya. Baca Al-Quran, kemudian resapi maknanya. Dan kalau membaca jangan tergesa-gesa. Karena Allah bilang apa? Warattil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Baru kita akan mengambil manfaatnya. Terakhir, silakan.
Coba. Nanti insya Allah besok hari lagi, insya Allah hari Jumat. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya Habib, Iya. di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ayat ini menjelaskan tentang manusia bakal Allah ciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Pertanyaan saya, jika bumi itu sudah jauh ada sebelum manusia diciptakan, siapa yang memimpin dunia pada waktu itu? Syukran. Sebelum manusia diciptakan, Allah telah siapkan bumi sebagai tempat kediamannya. Dalam surah Fussilat Allah menerangkan, pertama-tama Allah menciptakan apa? Menciptakan bumi ya, selama 2 hari. 2 hari dengan sendirinya bukan bicara mengenai 2 hari apa? Dalam hitungan kita. Kemudian Allah menyediakan keberkahannya, kebutuhan-kebutuhan pangannya, dan juga menancapkan gunung-gunung untuk menjaga keseimbangannya selama 2 hari, berarti 4 hari. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyusun langit-langitnya dengan bintangnya ya, selama 2 hari. Berarti sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah persiapkan bumi ya, dengan persiapan-persiapan yang akan siap untuk menerima Adam dan anak keturunannya sebagai khalifah di atas muka bumi. Dengan sendirinya hewan-hewan juga diciptakan Allah sebelum penciptaan apa? Penciptaan Adam. Dan bumi sebagaimana kita ketahui ya, dalam pandangan sains saat ini ya, begitu pula langit bukan ada begitu saja, tapi dikenal dengan nama apa? Ledakan dahsyat atau Big Bang. Betul enggak? Big, kemudian tercipta galaksinya, tata suryanya, tapi bedanya antara Big Bang, ledakan dahsyat dengan Al-Quran, kalau Al-Quran tidak mengatakan dia meledak dengan sendirinya. Tapi Allah mengatakan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Apa orang kafir tidak melihat? Tadinya langit bumi ini satu kesatuan. Kemudian kami pisahkan dengan ukuran dan hitungan, lahirlah galaksi-galaksi, lahirlah tata surya, dan sampai sekarang alam raya masih terus berkembang. Kalau Big Bang kan ledakan yang tidak disengaja. Kalau ini memang Allah yang mengatur memisah ya, hingga terciptalah galaksi-galaksi, termasuk galaksi kita dengan tata suryanya, semua merupakan hadirin sekalian perencanaan yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi ini secara khusus posisinya dari matahari, kebutuhan pangannya, iklimnya, udaranya, oksigennya memang telah disiapkan untuk kehidupan kita menjalani masa ujian. Dan akan tiba saatnya bumi berakhir yang sekarang ini ada, berganti kehidupan baru untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi mari bersama-sama kita persiapkan diri kita bukan untuk kehidupan dunia ini, tapi dari dunia kita persiapkan menuju kehidupan akhir yang indah. Maka jadilah anak yang soleh, berbakti kepada ayah ibu, bersikap baik dan mulia, dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.